Tiba-tiba yel-yel. Jika kau suka kami tepuk tangan. Jika kau suka kami tepuk tangan. Jika kau suka kami kelompok 3. Jika kau suka kami tepuk tangan. Kami di sini dari kelompok 3. Siap untuk belajar dan menimba ilmu. Meraih cita-cita untuk mencapai impian. Karena kami kelompok hebat. Oke, bukan apa. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di podcast kelompok kami. Senang sekali rasanya bisa menemani kalian dalam diskusi yang seru dan edukatif ini. Nah, pada episode kali ini kita membahas topik geologi yang sangat penting dan erat kaitannya dengan kekayaan sumber daya alam Indonesia. Nah, betul banget Amelia. Tema kita kali ini adalah batuan asam, intermediate, basa, dan ultrabasa. Serta pembahasan menarik tentang mengapa Indonesia bagian barat kaya akan boksit dan batu bara. Sementara Indonesia bagian timur dikenal sebagai penghasil nikel terbesar. Nah, topik ini tuh penting banget, terutama buat kalian yang ingin belajar geologi, pertambangan, maupun yang penasaran dengan kenapa kekayaan alam Indonesia bisa berbeda-beda di wilayahnya. Nah, dan supaya pembahasannya makin oke, kita sudah mengundang 2 narasumber. Sebelum masuk pembahasannya, alangkah baiknya kita perkenalan dulu kepada kedua narasumber. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Asik. What the fuck? Motherfucker, you better check your goddamn. Nah, kan untuk narasumber dipersilakan untuk memperkenalkan diri kepada penonton. Oke, halo teman-teman. Jadi saya Rial Rizky dan juga ada teman saya ini. Saya Muhammad Iqbal. Nah, jadi kami berdua ini dari tim Geologi Polita. Nah, berkesempatan diundang di podcast di sini ini untuk menjelaskan mengenai jenis batuan dan sedikit memberi informasi dan wawasan untuk teman-teman sekalian yang menonton podcast ini. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian dan bisa kalian pahami melalui omongan kami. Semoga penonton podcast kali ini bisa senanglah melihat kami podcast di pagi hari ini. A few moments later. Nah, baik. Pertanyaannya kita mulai dari dasar dulu nih. Nah, Arya, bisa dijelaskan apa yang dimaksud dengan batuan asam, intermediate, basa, dan ultrabasa? Oke, jadi untuk batuan asam, intermediate, basa, dan ultrabasa ini itu diklasifikasikan ke dalam satu kesatuan, yaitu batuan beku. Nah, batuan ini itu mengandung silikat tinggi. Biasanya itu lebih dari 63% untuk dominasi kandungan silikanya. Nah, karena silikanya ini tinggi, magmanya itu bersifat kental atau vikositas yang cukup tinggi. Ya, contohnya itu ada granit untuk batuan beku dalam dan riolit itu untuk batuan beku luar. Oh, berarti kalau silikanya tinggi, apa pengaruhnya terhadap karakter batuan tersebut? Jadi pengaruhnya itu besar. Magma yang kental ini membuat kristal pada batuan itu tumbuh lebih besar dan letusan gunung apinya itu cenderung eksplosif. Nah, selain itu juga batuan asam itu umumnya kaya akan kandungan aluminium, kemudian gallium dan juga natrium. Oke, menarik. Lalu bagaimana dengan batuan intermediate? Oke, jadi untuk mediate ini kan sesuai dengan namanya mediate, tepat berada di tengah-tengah wilayah Indonesia. Jadi untuk distribusi sampahnya ini tepat sekali di tengah wilayah Indonesia. Nah, kandungan silika itu bisa nyampe berapa?
52 sampai 63% untuk intermediate ini. Dengan contohnya itu ada andesit dan diorit. Jadi untuk batuan ini itu sangat umum dijumpai di Indonesia karena berkaitan langsung dengan unsur gunung api aktif. Oke, berarti andesit yang sering kita lihat di gunung api Indonesia itu termasuk batuan intermediate. Iya betul, gunung api itu termasuk batuan intermediate. Oke, nah sekarang kita lanjut ke batuan basa dan ultrabasa. Kepada Iqbal, apakah bisa dijelaskan? Baik, di sini saya akan menjelaskan batuan basa yang memiliki kandung silika yang lebih rendah. Kalau nggak salah tuh 45% sampai 52%. Di mana silikanya itu sangat rendah, magmanya yang lebih cair. Dari contoh batuan ini adalah batuan basa dan gapo, di mana batuan ini kaya unsur besi dan magnesium. Oke, bentar deh. Yang kedua batuan ultrabasa, di mana batuan ini mengandung silika yang sangat rendah juga, di bawah 45%, tetapi sangat kaya besi dan magnesium. Contohnya perodetit, dunit, dan halogit. Jenis batuan inilah yang sangat penting dalam pembentukan endapan nikel. Jadi bisa disimpulkan perbedaan utama keempat jenis batuan itu dari unsur kimianya. Iya, jadi untuk perbedaan keempat jenis batuan ini itu terletak, bisa dibilang itu terletak pada kandungan silika yang kemudian di mana silika ini itu mempengaruhi dari warna, dan mineral pengusutnya, viskositas magma atau sifat kekencalannya, tipe letusan, dan juga potensi sumber daya mineral. Oke, nah kalau dikaitkan dengan proses geologi, seberapa besar pengaruh jenis batuan terhadap pembentukan sumber daya mineral? Pengaruhnya cukup besar. Misalnya batuan ultrabasa sangat berperan dalam pembentukan endapan nikel laterit. Ketika batuan ini tersingkap di permukaan dan mengalami pelapukan intensif di iklim tropis, unsur-unsur seperti nikel akan terakumulasi sendirinya. Oh, jadi nikel itu terbentuk dari magma. Betul sekali. Nikel laterit terbentuk melalui proses pelapukan kimia yang cukup panjang, bukan langsung dari pembukuan magma. Oke. Arya, bagaimana dengan batuan asam atau intermediate? Untuk batuan asam dan intermediate itu sendiri, terutama yang kaya kandungan aluminium ya. Jadi kedua itu mengalami pelapukan kimia yang cukup lama. Jadi dari hasil pelapukan yang lama ini terbentuklah boksit yang tersebar tepatnya itu di area-area batuan asam dan juga intermediate. Nah, di proses ini itu biasa itu sering sekali terjadi di daerah dengan curah hujan tinggi dan kondisi tektonik itu yang relatif stabil. Oke, jadi selain batuannya, faktor lain juga apakah juga berpengaruh? Terpengaruh, terutama di iklim topografi, di waktu dan kondisi tektonik semuanya berperan. Bisa dibilang sumber daya mineral adalah hasil kombinasi banyak faktor geologi. Oke, sekarang kita lebih fokus ke Indonesia bagian barat kan. Nah kan Mbak, Indonesia bagian barat itu banyak dengan akan sumber boksit dan batu baranya nih. Terus mengapa wilayah ini akan kaya boksit dan batu baranya? Oke, kita masuk ke wilayah bagian barat ya. Jadi Indonesia bagian barat ini contohnya kita masuk ke wilayah-wilayah seperti Kalimantan Barat, Pulau Riau, dan Bangka Belitung ya. Yang dimana wilayah ini itu didominasi oleh batuan granitik dan sedimen tua. Jadi batuan granitik itu kaya akan aluminium juga, sehingga sangat berpotensi untuk membentuk boksit yang cukup banyak lah di wilayah Indonesia bagian barat.
Nah, selain itu, wilayah-wilayah ini itu relatif stabil secara tektonik dan telah mengalami pelapukan tropis dalam waktu yang sangat lama untuk pembentukannya. Oke, kalau batu bara itu sendiri terbentuk dari apa kalau boleh tahu? Kalau batu bara itu terbentuk melalui endapan tumbuhan purba di lingkungan rawa yang kemudian tertimbun dan mengalami proses geologi jutaan tahun lalu. Indonesia Barat memiliki banyak cekungan sedimen tua sehingga cocok untuk pembentukan batu bara tersebut. Baik, sekarang di Indonesia bagian timur nih, mengapa wilayah ini terkenal dengan nikel? Terutama seperti Sulawesi, Maluku Utara, dan Papua banyak tersusun oleh batuan ultrabasa yang berasal dari material bumi, dari mantel bumi akibat proses tektonik yang kompleks. Nah, ya itu untuk Indonesia Timur itu betul ya, proses tektonik yang cukup kompleks. Jadi ultrabasa, ultrabasa. Jadi batuan ultrabasa ini itu akan mengalami pelapukan intensif di iklim tropis, sehingga unsur-unsur nikel itu yang terkonsentrasi itu membentuk endapan nikel laterit yang sangat ekonomis atau nilai jual itu lumayan tinggi lah untuk dilakukan kegiatan pertambangan hingga dijual untuk produk akhirnya. Oke, nah jadi perbedaan kondisi geologi antara Indonesia bagian barat dan timur sangat menentukan ya. Betul, bisa dibilang geologi regional adalah kunci utama persebaran sumber daya mineral di Indonesia. Baik, dari diskusi ini kita bisa menyimpulkan bahwa jenis batuan, proses geologi, dan iklim sangat mempengaruhi persebaran sumber daya mineral di Indonesia. Nah, Indonesia bagian barat kaya akan boksit dan batu bara karena dominasi batuan granit dan cekungan sedimen tua. Betul sekali. Nah, itu bagian barat. Untuk sementara di timur itu kaya akan nikel karena tersusun oleh batuan ultrabasa yang mengalami pelapukan tropis intensif, tepat seperti yang saya bahas tadi. Oke. Semoga apa yang kami berdua sampaikan bisa membantu teman-teman memahami geologi Indonesia dengan lebih baik. Ini menambah ilmu teman-teman sekalian lah untuk geologi di Indonesia ini. Oke, sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua narasumber kami yang telah bergabung pada podcast kelompok kami pada hari ini. Saya Amelia Sapitri Dan saya Abdul Afriyadi. Kami pamit undur diri. Terima kasih sudah Akan podcast. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah. Dadah. Thank you guys. Sehat-sehat kalian dan jaga diri kalian, dan ingat guys, kalian sudah melalui banyak rasa sakit, kalian kuat, kalian bisa lalui lebih banyak rasa sakit itu. Karena sekali lagi guys, gue bilang ke kalian guys, Tuhan gak akan memberikan cobaan yang tidak disanggupi oleh hambanya guys. Semua yang kalian lalui itu guys sudah sejalan Tuhan, dan Tuhan tahu kalian bisa melalui itu ya. Kalian kuat guys, thank you. Brando Winda, signing out. Guys, Teman-teman jangan lupa ikuti podcast kami. Kita berjalan,